penting SPT dalam pemeriksaan pajak? Proses pemeriksaan pajak tidak dapat dilepaskan dari keberatan surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak. Hal ini dikarenakan dalam proses pemeriksaan pajak, objek yang akan dilakukan pemeriksaan adalah SPT. SPT inilah yang akan dilakukan pengujian dan dinilai oleh pemeriksa pajak. Apakah nilai pajak yang terutang yang dinyatakan oleh wajib pajak dalam SPT telah diisi dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ketentuan formal mengenai SPT diatur di antaranya dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Definisi SPT sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang KUP, SPT dinyatakan sebagai surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, dan yang ketiga, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi dari SPT, fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak. Ketiga, hak dan kewajiban, harta dan kewajiban, serta yang keempat, pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan dalam 1 tahun masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang, dan untuk melaporkan tentang pengkreditan pajak, masukan terhadap pajak keluaran, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis SPT ada dua, yang pertama SPT masa, yang kedua SPT tahunan. SPT masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak, yaitu SPT masa meliputi SPT masa PPh pasal 21-26, SPT masa PPh pasal 22, SPT masa PPh pasal 23-26, SPT masa PPh pasal 4 ayat 2, SPT masa PPh pasal 15, dan SPT masa PPN dan PPNBM. Yang kedua, SPT tahunan merupakan surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak, bagian tahun pajak yang meliputi yang pertama SPT tahunan PPh orang pribadi dan yang kedua SPT tahunan PPh badan. Ketentuan pokok tentang SPT. Yang pertama, kewajiban pengisian SPT. Setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan, dan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang dimaksud dengan mengisi surat pemberitahuan adalah mengisi formulir surat pemberitahuan dalam bentuk kertas dan atau dalam bentuk elektronik dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, SPT bagi wajib pajak yang mendapatkan izin
Menteri Keuangan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Wajib pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan menggunakan satuan mata uang selain rupiah. Yang ketiga, penandatanganan SPT. Wajib pajak mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dan menandatanganinya. Surat pemberitahuan wajib pajak padan harus ditandatangani oleh pengurus dan atau direksi. Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani surat pemberitahuan. Surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada surat pemberitahuan. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Yang keempat, cara mendapatkan formulir SPT. Wajib pajak mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksananya diatur atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada wajib pajak. Yang kelima, batas waktu penyampaian SPT sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK 03/2014. Batas waktu penyampaian SPT dinyatakan yang pertama PPh pasal 4 ayat 2, yang kedua PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Yang ketiga PPh pasal 15, PPh pasal 15 yang dipotong oleh pemotong PPh, PPh pasal 15, PPh pasal 15 yang harus dibayar sendiri, PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh, PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 yang dipotong oleh pemotong PPh. PPh 25 dibayar sendiri, PPh 22 yang pemungutannya dilakukan oleh wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak, PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan, PPN atau PPNBM yang terutang dalam satu masa pajak, PPN yang terutang atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud, dan atau jasa kena pajak dari luar daerah, dan PPN kegiatan membangun sendiri. Selanjutnya PPN atau PPNBM dan PPNBM yang pemungutannya dilakukan oleh pemungut PPN. PPh pasal 22, PPN dan PPNBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak, Bea dan Cukai. Yang terakhir, wajib pajak yang melaporkan beberapa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa pajak. Yang keenam, perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Apabila wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, ternyata tidak dapat menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan atau sebab lainnya, sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelenggaraan atau penyelesaian yang memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan. Wajib pajak dapat memperpanjang penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk paling lama 2 bulan dengan cara yang pertama menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, yang kedua cara lainnya misalnya dengan pemberitahuan secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT PPh. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK 03/2014. Wajib pajak tertentu dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan SPT PPh. Adapun wajib pajak tertentu yang dimaksud adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai orang pribadi dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang PPh. Maka wajib pajak tersebut dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas. Maka wajib pajak tersebut dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT PPh pasal 25. Yang kedelapan, SPT dianggap tidak disampaikan. Meskipun wajib pajak telah menyampaikan SPT, namun demikian SPT tersebut dianggap tidak disampaikan apabila yang pertama, surat pemberitahuan tidak ditandatangani sesuai ketentuan. Yang kedua, surat pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang ditentukan. Yang ketiga, surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis dan atau surat pemberitahuan disampaikan setelah Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak. Apabila surat pemberitahuan tidak dianggap disampaikan, Direktorat Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada wajib pajak. Kesembilan, lampiran SPT, surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampirkan dengan neraca, laporan laba rugi, keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kedai pajak. Yang ke-10, penyampaian SPT. Penyampaian SPT sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK 03/2014, penyampaian SPT oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat dilakukan secara langsung melalui pos dengan bukti pengiriman surat. Yang ketiga dengan cara lain, yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Yang kedua melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Dan yang ke-11, pembetulan SPT. Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang KUP, terhadap kekeliruan dalam pengisian surat pemberitahuan yang dibuat oleh wajib pajak. Yang dibuat oleh wajib pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan penyampaian surat pemberitahuan hasil verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib pajak, wakil kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak, atau penyampaian pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan. Ke-12, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Meskipun telah dilakukan pemeriksaan, wajib pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 4 Undang-Undang KUP. Sepanjang pemeriksaan belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, laporan tersendiri secara tertulis harus ditandatangani oleh wajib pajak yang dilampirkan dengan perhitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format surat pemberitahuan. Yang kedua, surat setoran pajak atas pelunasan pajak yang harus dibayar. Dan yang ketiga, surat setoran pajak atas pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%. Ke-13 yaitu ESPT. Aplikasi ESPT atau disebut dengan elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Kelebihan dari aplikasi SPT ini adalah yang pertama, penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman karena lampiran dalam bentuk media CD atau disket. Yang kedua, data perpajakan
terorganisir dengan baik. Ketiga, sistem aplikasi SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis. Keempat, penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer. Yang kelima, kemudahan dalam membuat laporan pajak. Keenam, data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer. Yang ketujuh, menghindari pemborosan penggunaan kertas. Selanjutnya mengenai sanksi terkait dengan SPT. Yang pertama, sanksi administratif terkait dengan penyampaian SPT. Apabila SPT tidak disampaikan dalam pajak, dalam jangka waktu penyampaian dan waktu perpanjangan penyampaian SPT, wajib pajak dikenai sanksi administratif dengan berupa denda ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP, yaitu 500.000 untuk SPT masa PPN, 100.000 untuk SPT masa lainnya, 1 juta untuk SPT tahunan PPh badan, dan 100.000 untuk SPT tahunan PPh orang pribadi. Dan yang kedua yaitu sanksi pidana dalam hal wajib pajak melanggar ketentuan terkait dengan penyampaian dan pengisian SPT. Maka terhadap wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang KUP. Yaitu yang pertama, pasal 38 Undang-Undang KUP, setiap orang yang karena kealfaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap ataupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Yang kedua, pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KUP. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan tidak menyampaikan surat pemberitahuan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Yang ketiga, pasal 39 ayat 3 Undang-Undang KUP. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi dan atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan denda paling sedikit 2 kali jumlah retribusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah retribusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you